warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia catur klasik antara juara bertahan Dingliren versus Domara Jugukes. Dan ini adalah rekap game ke-12 mereka kawan. Di game ke-11 kemarin ada situasi yang horor ya. Apa yang dipikirkan oleh Dingliren ya. Di langkah ke-28-nya dia blunder, menteri mundur ke C8 kawan. Horor sekali langkah ini, horor sekali, sangat mengerikan dari seorang juara dunia Dingliren. Apakah dia sudah lelah kawan? Apakah dia ingat bahwa dia punya utang online? Horor sekali. Nah, menteri caplok kuda oleh Gukes membuat Dingliren menyerah. Apa langkah terbaiknya kemarin kawan di posisi ini? Di mana posisinya juga dalam posisi yang sudah dalam posisi tertekan. Terutama petak B7 kawan. Kuda B4. Langkah kuatnya cuma pion ini jatuh ya. Jatuh. Oke, sedikit cuplikan dari game kemarin. Saya ulangi lagi. Kemarin ada yang tanya kenapa kok tidak ditunjukkan menurut admin apa langkah terbaiknya di posisi ini. Admin ini apa kata Stockfish kawan? Kalau menurut kata admin sendiri nanti dibilang sok pinter lah. Mending pakai engine saja. Jujur saja, pakai engine saja. Nggak sok-sokan pakai pikiran sendiri, otak sendiri ya. Pakai engine saja. Oke kawan, sedikit cuplikan game horor kemarin oleh Dingliren. Menteri mundur ke C8. Wassalam. Kita sekarang ke game ke-12 kawan. Giliran Dingliren Pegang Putih. Nah, dia dalam misi balas dendam kawan. Mau tidak mau harus menang di game ke-12 ini. Yang hanya menyisakan 2 game lagi kawan. Sangat berat bagi Dingliren kalau di game ini dia hanya bermain remis. Dan Gukes mungkin dalam posisi yang unggul yang menyisakan 3 game. Dia mencoba hanya bertahan dan mencari titik lengah dari Dingliren dan membuat counter attack. Mungkin seperti itu. Dingliren mengawali dengan English opening pion C4. Pion E6, agent code defense yang biasa berlanjut ke permain Queen's Gambit, Catalan dan sebagainya. Sangat luas dengan agent code defense ini kawan. Pion G3, settingan Catalan kawan. Pion D5, gajah G2 dan kuda F6. Di sini kuda F3. Gajah E7 jika dilanjutkan oleh hitam, maka kita temui Catalan kawan. Pion D4, rokade, Catalan. Tapi Gukes memilih dorong pion seperti Dingliren kemarin. Dingliren kemarin di game ke-11 juga dorong pionnya seperti ini. Untuk mendapatkan ruang. Ini juga langkah kuat kawan. Rokade Dingliren. Tapi langkah ambisius pion D4 ini tidak diikuti dengan pion C5. Untuk proteksi pionnya. Memilih dengan kuda C6. Yang menjadi masalah di sini menurut admin ya. Menurut admin sekarang bukan engine ya. Nah, langkah kuda ini ya merupakan tindak lanjut dari pion D4 yang terlihat tidak konsisten dari Domara Jugukes kawan. Pion D4-nya cukup ambisius untuk mendapatkan ruang. Pion C5 ini konsistensi dari langkah pion D4. Untuk juga mendapatkan ruang, kuda nanti tetap bisa berkembang ke petak C6 tanpa memblokade laju pion dan dia juga nanti akan membantu pion center lainnya kawan, pion E5. Nah, mungkin pion D3 di sini kawan. Nah, kuda C6. Ada pion E3. Kalian bisa melanjutkan langkah-langkah yang lain di sini. Mungkin dengan gajah D6 dan seterusnya kawan. Inilah langkah yang tidak konsisten dari Domara Jugukes dari langkah pion D4-nya. Tapi masih cukup bagus. Disarankan juga oleh engine kawan. Pion E3 tantang Dingliren. Ditolak dengan langkah gajah ke E7. Juga bisa support kawan dengan pion E5. Nanti akan terbuka lajur E, baku hantamnya seperti ini. Benteng E status kak, baru gajah E7. Nah, setelah pion D3 kalian amankan raja rokade. Memilih permainan terbuka ya seperti itu dengan pion E5. Tapi dengan gajah E7 terlebih dahulu. Sekarang pion D3 lanjut Dingliren kawan. Mungkin pion ini juga siap didorong maju dan juga buka segera ruang bagi gajah berkembang setelah pion ini didorong maju atau membuka permain pion E pukul pion D4 dan juga berikan tempat manuver kuda untuk segera berkembang karena petak C3 sudah diawasi oleh pion hitam ini.
Akhirnya Gukes mendahului pertukaran pion. Pion D pukul pion E3. Dingliren berhenti sejenak, berpikir 4 menit untuk ambil kembali pion E3 dengan gajah langsung berkembang kawan. Pion E5 lanjut Gukes. Untuk kontrol ruang-ruang gelap ini, mencegah pergerakan pion D4 putih dan juga buka akses bagi gajah terangnya segera keluar berkembang. Setelah tidak adanya pion D4 kawan, kuda dikembangkan ke C3 oleh Dingliren. Gukes rokader terlebih dahulu. Setelah benteng E1 di sini Gukes mulai menggunakan kontrol waktunya untuk berpikir, menghabiskan 15 menit bermain dengan pion H6. Kontrol petak G5-nya juga sesegera mungkin berikan ruang napas pergerakan bagi rajanya. Begitu juga dengan Dingliren, kembali menghabiskan waktunya kawan, berpikir 17 menit bermain dengan pion A3. Kontrol peta D4 dari ancaman kuda, di mana Dingliren mungkin ingin menempatkan menterinya ke petak C2, bentengnya segera dikeluarkan, atau juga persiapan bermain dengan pion B4. Dihentikan dengan pion A5, kembali Dingliren berpikir di sini kawan, agak lama sedikit bermain dengan pion H3. Sekarang kita berada di langkah ke-12. Dingliren kontrol waktunya sudah di bawah 1 jam. Menghabiskan 1 jam 1 menit kawan, hanya untuk 12 langkah. Tidak terlalu buruk seperti game ke-11-nya kemarin ya, di mana di langkah kelima dia sudah menghabiskan separuh waktunya. 1 jam lebih dihabiskan hanya untuk 5 langkah saja. Masih Gukes sedikit lebih cepat, artinya persiapan Gukes lebih matang ya untuk menghadapi pembukaan ini. Selanjutnya Gukes mengembangkan gajah ke E6. Di sini Dingliren angkat raja ke H2 kawan. Cukup menarik ini Dingliren. Langsung angkat rajanya ke petak H2 dan dia akan memulai untuk mencoba mendobrak permainan. Apakah pion D4 siap dimainkan? Menteri naik terlebih dahulu tentunya untuk berikan tempat bagi benteng ke pusat. Dan Domaraju Gukes di langkah ke-13-nya membuat langkah yang sedikit pasif kawan dengan langkah benteng B8. Sedikit pasif, menurut admin sedikit pasif. Apakah ingin dobrak nanti petak B5? Masih cukup kuat, ada kuda, ada pion. Tidak mungkin. Apa yang menjadi konsen? Apakah menghindari diagonal terang panjang ini kawan? Apa maksud benteng nih? Admin sedikit kurang paham. Ya, admin menilai agak sedikit pasif benteng ini. Belum saatnya juga digeser ke lajur B. Ada langkah lebih kuat. Ya benteng inilah, benteng satunya inilah yang dikeluarkan ke lajur pusat, atau menteri ini naik ke petak D7. Coba perhatikan. Tadi di awal pembukaan dia kembangkan kuda C6. Sehingga pionnya ini terblokade, sehingga ruang pergerakan bagi menterinya kawan terbatas. Coba lihat, perhatikan. Ruang pergerakan menteri ini terbatas. Beda dengan putih. Cukup bagus buat pergerakan menterinya nanti. Untuk sokong gajah gelap ini kawan, bisa untuk juga berikan tempat bagi bentengnya menuju pusat sesegera mungkin. Sangat luas sekarang menteri putih, beda dengan menteri hitam, sangat terbatas. Menteri D7 sedikit lebih kuat ketimbang benteng B8, tapi memilih dengan benteng B8. Nah, langsung di sini kawan, kuda bisa lompat ke B5, langkah bagus menghentikan potensi pion B5 dan mendapatkan posisi untuk menekan petak C7, juga untuk kontrol petak D4 ini kawan, membantu nanti dorong pion. Cukup bagus. Tapi Dingliren santai terlebih dahulu, menteri angkat ke C2, persiapan bentengnya segera menuju pusat. Benteng E8 lanjut Domaraju Gukes, baru sekarang kuda B5 untuk menekan petak C7, untuk juga backup petak D4 kawan. Di sini gajah F5 untuk pin pion. Benteng AD1 terlebih dahulu. Kuda mundur ke D7, persiapan manuver mau kemana kawan? Apakah ada tantangan nanti dengan gajah, atau dia sendiri lompat ke petak C5 dengan pion nanti nongkrong di petak B3, ataupun juga kuda siap lompat ke petak B6? Kita lihat saja. Menteri D2 menghindari pin kawan, dan juga untuk dukungan pertarungan petak pusat D4. Gajah tarik mundur ke G6 atau langsung kuda ke C5. Ini juga cukup bagus kawan. Coba lihat, siap juga nongkrong ke sini dengan dukungan pion. Mungkin putih akan langsung dobrak petak pusat. Tidak dengan kuda ke B3 di sini kawan. Yang kuat
ke petak D3, ancam benteng. Tapi Disney putih juga bisa membuat langkah pengorbanan kualitas dengan dorong pionnya lagi kawan ke petak D5, ancam kuda. Kuda ambil benteng E1. Nah, menteri ambil kuda ini saja. Ya, kalau baku hantam Disney, ya kalian akan rugi ya. Tahan saja, menteri. Ambil kembali kuda hitam E1 dan kalian punya center yang bagus dengan pengorbanan kualitas perwira. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak menemukan kelanjutan yang bagus, ya bikin repot. Sudah kehilangan benteng, hanya bertukar dengan kuda. Kalau tidak bisa mempertahankan center ini, ya wassalam kawan, kita akan kena counter attack dari hitam. Oke, memilih gajah mundur saja ke petak G6, Domara Jukes. Nah, sekarang giliran mulai memecah permainan dengan pion D4. Pion E4, tantangan ditolak. Karena jika diterima, gajah ke F4 kawan, menekan petak C7. Cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Kalau kalian blokade, ya terjadi jual beli ya Disney ya. Percuma juga. Jadi ditolak, dorong saja. Langkah terbaik untuk mendapatkan ruang, ganggu kuda. Kuda G1 kawan. Ini merupakan langkah bentuk provokasi juga karena memang tidak mempunyai ruang lagi di depannya. Kalau maju ke depan ke sini ya disikat saja oleh hitam, mundur, dan ini memprovokasi hitam untuk serang benteng dengan gajah H5. Ya simpel pion G4, tak ada masalah walaupun terlihat ruang gelap ini terbuka. Tapi ada kuda, tak ada masalah. Gajah mundur ke G6, kuda diaktifkan kembali kawan. Tapi Gukes memilih dengan langkah kuda B6, langkah bagus, tidak dengan gajah ya. Ya tadi saya tunjukkan sebagai bahan evaluasi saja ya, analisis saja. Kuda B6 mungkin diikuti dengan pion A4, kuda sini lompat ke petak B3 nanti ke depan. Menteri naik ke C3, ada gajah F6, pin pion, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Menteri mundur ke C2 kawan, untuk menekan pion ini bersama gajah, bersama benteng. Mungkin gajah ini juga siap bergerak untuk menekan pion lemah ini dan siap juga mendorong pionnya. Pion A4, langkah bagus. Kuda aktif ke E2 kawan, lagi-lagi kalau ada gajah ke sini ya pion G4 jawabannya ya. Gukes melangkah gajah G5 menantang pertukaran gajah gelap. Mulai slip Gukes kawan. Ya tidak mulai, sejak tadi sudah tidak menemukan langkah-langkah presisi Gukes di game ini. Langkah presisi lainnya melanjutkan rencana kawan. Kuda ini ke petak A5. Mungkin yang tidak disukai dengan adanya pion C5 ini ya. Pion ini bisa jatuh. Nah, kuda B ke C4 kawan. Bisa menjadi jawabannya. Kalau di sini pion diambil oleh menteri, pion C6 terlebih dahulu, ancam kuda sebelum ambil pion ini kawan untuk membuka akses menteri menjaga kuda. Repot kawan. Repot. Ini langkah yang kuat. Dengan langkah kuda ke A5 terlebih dahulu. Tapi memilih dengan gajah G5. Blokade dengan kuda F4, serang gajah kawan. Dicaplok saja. Kalau gajah ini dipertahankan, anggap contoh gajah ke F5. Nah, adanya pion ini yang bisa mengganggu kuda hitam kawan. Kalau lompat ke sini kawan, ya caplok. Caplok kembali, garbuan kuda, repot. Benteng bisa jatuh. Kalau seumpama kuda ini lompat kemana enaknya? Sudah tidak ada langkah yang bagus ya. Mundur ke sini pun, ya pion ini jatuh. Repot juga. Oke, caplok saja. Gajah sikat kuda F4, ambil balik. Dan posisi pion ini terancam. Ada benteng C8. Menteri C3, langkah bagus. Positioning bagus bagi menteri kawan sebelum dorong pion. Dia jaga atau kontrol petak E5 kawan. Dari aktivitas kuda. Yang jika pion didorong sudah tidak punya tempat yang bagus lagi. Pion F6 untuk dukungan bagi kuda. Kalau ada serangan pion D5 menurut engine yang kuat kawan. Memilih kuda mundur ke B8. Langkah horor dari Domara Jukes. Mau kemana? Apakah persiapan pion C-nya sudah terlambat? Ya tadi saat pion hitam dorong maju ke D4 disusul dengan pion C5 kuda berkembang ke C6. Sudah terlambat kawan. Ini salah satu bentuk blunder juga karena ada kuda A7, benteng posisinya terjebak tidak bisa lari. Menang kalian.
Tapi Ding Liren tidak memilih langkah kuda A7. Atau mungkin tidak melihatnya. Repot kalau tidak melihatnya kawan. Tapi Ding Liren punya rencana lain dengan dorong maju pion D5. Ini juga langkah bagus. Tidak memberikan kesempatan pion ini didorong kawan. Karena jika didorong diterima saja dan coba lihat discover pada menteri. Repot. Istilah baru lagi nih, repot. Menteri naik ke D7. Memberikan tempat bagi benteng jika ada serangan kawan. Sudah disadari adanya benteng yang terjebak. Tadi ada opsi juga dengan langkah kuda A6 ini menurut Stockfish bagus. Mungkin ada menteri naik ke petak D4 di sini kawan. Nah, menteri ke F6 menantang pertukaran. Tapi memilih menteri naik ke petak D7, dorong pion lagi. Sangat kuat sekali pion-pion pusat Ding Liren. Ding Liren menerapkan filosofi lama kawan. Siapa yang kuasai petak pusat, dia yang bisa memenangkan game ini. Itulah kenapa tadi dia sebisa mungkin untuk pertahankan pion-pion pusatnya dan sudah mulai dorong-dorong terus kawan. Kalau diterima tentu garbuan sekali lagi kawan. Ditolak dengan pion C5. Sama kalau dengan pion C6 saja di sini ganggu kuda, ya kuda ini ke C7, ancam benteng. Ke C5, kuda tetap ke C7, ancam benteng. Benteng tidak punya banyak ruang yang bagus, naik percuma. Geser ke F8. Sekarang gajah ambil pion E4, menantang pertukaran gajah ditolak dengan langkah kuda C6. Kalau diterima di sini kawan, coba lihat. Benteng siap ambil balik, siap meluncur ke baris ke-7. Kalau sekarang kuda C6 kawan, gajah ini ambil pion H6, membuat langkah pengorbanan dan akan cepat wassalam kawan. Oke, kuda C6 dimainkan oleh Domarajuku guys. Sudah terlihat posisi Ding Liren ini menjanjikan sekali kawan. 90% dalam posisi menang. Engine menilai punya keunggulan 3,6 poin. Dalam permainan klasikal dapat dipastikan posisi putih menang. Kecuali mabuk. Seperti kemarin. Beda lagi kemarin dalam posisi tertekan ya. Maklum kalau posisi tertekan panik ya seperti itu. Kadang otak itu sudah blank kawan. Sudah memikirkan buah ini akan melangkah kemana, tapi tangan ini kram. Tangannya kemarin mungkin kram. Jadi menteri ditarik mundur ke C8. Otaknya ingin melangkah ke petak yang lain, tapi tangannya kram kemarin itu Ding Liren. Nah, Ding Liren tahan diri, tarik mundur gajahnya ke G2, menolak pertukaran, santai terlebih dahulu. Kemudian ada benteng CD8, lanjut Domarajuku guys. Kuda D5. Menantang pertukaran kuda, diterima, ambil menggunakan pion kawan, walaupun menumpuk pionnya, pion ini juga mengganggu kuda dan persiapan ambil pion. Kuda mundur ke B8, menteri ambil pion, Ding Liren unggul 2 pion sekarang kawan. Dan benteng-bentengnya ini pun juga siap menusuk ke baris ke-7. Ada benteng C8, menteri mundur ke D4, untuk coba tekan pion di sini kawan, sentralisasi, mendukung gajahnya kan nanti juga mengincar petak G7 kawan. Kuda A6, benteng E7, menteri B5, di sini pion dorong lagi, dorong terus pion kawan, dorong terus pion. Benteng C4 mencoba melakukan counter attack, percuma, terlambat kawan. Menteri E3 persiapan meluncur ke peta E8. Ada benteng C2 mencoba merebut pion bersama menterinya mungkin percuma karena ada gajah D6 dan persiapan benteng kawan. Coba lihat pion F6 antisipasinya. Tapi setelah benteng sikat pion G7, Domarajuku guys menyerah di langkah ke-39. Inilah kawan game yang kita tunggu-tunggu dari seorang juara dunia. Game seperti inilah. Settingan pembukaan yang solid, diikuti langkah-langkah cermat, sedikit demi sedikit kuasai petak pusat, dorong pion, dorong pion, dorong pion, dan perwira-perwira mayornya maju menusuk ke jantung pertahanan lawan. Ini baru game kelas dunia dari seorang juara dunia, Ding Liren, yang kita tunggu-tunggu. Apabila permainan tetap dilanjutkan, kalau kalian tidak mau ambil benteng nih, geser, ya wassalam ya, wassalam ya. Nah, apabila di sini tadi raja ambil benteng, maka gajah ambil benteng Tempuska.
kalian ambil, ya pion promosi dan seterusnya kalian lanjutkan sendiri. 5 langkah berikutnya bisa skakmat, tak perlu saya tunjukkan lagi ya. Ngomong terus capek admin kawan. Oke, itulah kawan, permainan kelas dunia dari seorang juara dunia yang kita tunggu-tunggu, Ding Liren. Semoga bisa menjadi bahan inspirasi kalian, menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Skor kembali imbang. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa tinggalkan jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.